Di video kali ini saya akan kasih sedikit informasi ya, kita sharing cara untuk merawat motor supaya lebih awet dan tahan lama ya, awet seumur hidup. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya cara merawat motor itu supaya lebih awet ya. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan perawatannya apa saja, dari masalah bodi, terus suspensi, kemudian performa mesin ya. Nah, jadi untuk mesin ya, yang paling utama itu adalah mesin. Setiap motor ya, ini khusus semua motor ya, pokoknya untuk semua motor, bukan cuman Satria IQ doang, ini mah cuman background doang ya. Yang paling inti itu adalah oli guys. Jadi kita harus harus rutin ya mengecek oli. Istilahnya kita patok aja, setiap pergantian oli kita patok setiap maksimal 1500 ya guys, 1500 km. Nah, dan di sini saya sudah menempuh jarak sekitar berapa ya, 43.000 guys, selama kurang lebih 8 tahun ini motor baru menempuh jarak 43.000 km. Jadi ini cukup sudah tua ya motor, jaraknya sudah jauh banget. Jadi saya sering rutin ya mengganti oli dalam jangka waktu, kalau saya mah 1000 km guys. Karena setiap motor itu setelah melebihi 1000, 2000 ataupun 3000 km itu si oli itu bakalan berkurang guys, meskipun motor tidak ngebul ya. Karena si oli itu bisa menguap ya guys, jadi bakalan hilang. Kalau misalkan kita ganti patokannya 3000 km, pasti yang kita masukkan oli 1 liter, kemudian setelah kita kuras ya, itu si oli bakalan menjadi 600 bahkan lebih kurang lagi guys. Jadi saya selalu mematok oli itu sekitar tiap 1000 km saya ganti oli, biar olinya itu guys, biar olinya tidak berkurang. Nah, dan terus untuk perawatan lainnya ya, setelah kita dengar suara ada yang berisik ataupun apa ya, misalkan dari rantai keteng, terus kopling, terus sim ya, jadi kita untuk semua jenis motor kita melakukan perawatan setting klep ya, setting klep dulu, kemudian kita setting rantai keteng. Dan untuk motor Matic mungkin ya cukup mengganti oli doang, cukup mengganti oli sama servis di area bak CVT ya, karena di area bak CVT itu ada bearing yang tanpa terlumasi oli, jadi dia menggunakan stemplate ataupun grease. Jadi kita harus rutin melakukan pelumasan di area CVT ya. Beda lagi dengan motor seperti ini guys. Kalau motor seperti ini dia cukup rutin ganti oli saja ya. Itu untuk masalah mesin. Dan untuk servis-servis lainnya, mungkin untuk servis injektor ataupun karbu itu tidak boleh rutin servis guys. Minimal 5000 km itu baru kita servis karbu ataupun injektor ya. Kalau keseringan lama-lama nanti bisa rusak sendiri. Bisa disebabkan rusak oleh pembongkaran ataupun pembongkaran yang salah dan pemasangan yang salah, kemudian baut-baut bisa menjadi cepat selek ya. Kalau nggak benar itu cara kerja servisnya. Nah, dan untuk suspensi guys, suspensi kita harus jangan menyepelekan oli shockbreaker ya guys. Setiap 5000 km saya selalu menguras oli shockbreaker. Saya ganti dengan yang baru meskipun oli sealnya belum bocor. Terus saya ganti ya supaya lebih si pelumasnya itu lebih lebih ada ya, ada pelumasnya. Karena kalau sudah lama kelamaan itu pelumasnya hilang guys. Jadi akan menyebabkan keausan di area batang as ini. Jadi kita harus rutin ganti oli. Dan juga jangan menyepelekan ini guys, nih ini adalah karet ya, karet dashboard bearing yang di as. Apabila ini longgar, kalau kita di musim hujan itu si bearing cepat aus guys.
karena si air hujan itu bakalan masuk ke area bearing dan bearing akan kemasukan air, jadi si bearing cepat rusak. Dan untuk pengereman guys, pengereman di sini saya selalu rutin kasih tanco itu minyak rambut ataupun grease CVT untuk melumasi kaliper ini biar main nggak macet ya guys. Kemudian untuk komstir, meskipun komstir masih bagus, saya selalu rutin mengganti template dengan yang baru guys. Nah jadi si komstirnya sengaja saya buka meskipun nggak ada kerusakan ya, karena lama kelamaan si template itu mengering ataupun mengeras ya. Jadi saya ganti, kemudian saya bersihkan, kemudian saya ganti template-nya menggunakan yang baru. Dan untuk minyak rem juga saya selalu menguras guys. Tanpa ada kerusakan saya selalu rutin perawatan. Minyak rem pun saya kuras ya, ganti dengan yang baru meskipun tidak ada kebocoran. Kemudian untuk kabel kopling saya selalu lumasin oli supaya lebih nyaman tuh guys, biar nggak gergel. Karena lama kelamaan di dalam ini kan kering ya, jadi harus ada pelumasan untuk kabel kopling ya. Dan seterusnya. Kemudian untuk di area suspensi ataupun arem ya bos arem, nah diusahakan guys kita harus membuka as ini. Kalau nggak dibuka-buka, lama-lama asnya itu bisa terkikis sama arem ya, jadi nantinya susah dibuka. Jadi kita harus melakukan perawatan as ini ya, kita kasih template asnya supaya tidak terjadi karatan ya. Ini wajib dibuka guys, karena saya sering pengalaman saat mengganti bos arem itu karatan banget, jadi susah dibuka nantinya. Jadi kita harus merawat sendiri untuk membuka bos arem ini guys. Dan untuk pengereman belakang sama, saya juga sering rutin ganti minyak remnya ya. Dan untuk area bearing cek juga untuk as-asnya, kemudian karet-karet sealnya jangan sampai doer ya, supaya tidak kemasukan air hujan. Dan untuk tekanan angin ban itu juga harus disesuaikan guys. Untuk motor seperti ini ya, untuk ban 90-80 saya menggunakan tekanan angin 25 guys, 25 yang belakang ya, dan yang depan itu 20. Kenapa kita harus menyesuaikan ya tekanan angin? Supaya tidak terlalu keras dan nyaman digunakan dan tidak akan merusak dudukan bearing guys. Kalau misalkan bannya terlalu keras, dudukan bearing nanti cepat kena. Karena ini pelek racing ya, pelek racing beda dengan yang ruji. Kalau yang ruji itu main, kalau yang racing itu enggak guys. Jadi kalau yang racing itu dia langsung ya bebannya menuju bearing. Jadi nanti lama kelamaan si peleknya itu bisa oblak guys, bukan bearingnya tapi peleknya ya, dudukan bearingnya itu bisa oblak. Nah jadi itu penyebab utama kebanyakan pelek racing jadi pada diganjal sama seng, itu penyebabnya angin terlalu kencang ya, terlalu terlalu keras, jadi bebannya langsung ke bearing tanpa sentuhan ini ya guys, elastis bannya sendiri. Nah, dan untuk perawatan lainnya untuk khusus motor setir FU nih guys, kita harus sering membuka baut knalpot. Kita buka baut knalpot, kita lumasi menggunakan WD ataupun oli supaya di saat pembukaan itu tidak keras. Banyak kejadian untuk motor setir FU saat pembongkaran knalpot itu si bautnya susah dibuka. Malahan kalau dipaksa dibuka itu si bautnya jadi patah. Nah, jadi saya punya inisiatif sendiri, saya ganti baut L-nya menggunakan baut tanam 12. Jadi bautnya ditanamkan, biarkan murnya yang kalau di saat pembukaan, jadi yang dibuka itu murnya, bukan bautnya ya, biar lebih awet. Begitu guys tipsnya ya. Kemudian untuk bahan bakar di sini saya masih campur guys. Kalau bahan bakar mah itu nggak masalah ya. Bebas mau pakai apa aja. Kemudian untuk filter udara juga kalau untuk motor standar harus juga sering dikontrol. Tapi
pengalaman saya ya, ini kurang lebih hampir 8 tahun tanpa filter, mesin tetap aman guys, belum ada ngebul-ngebul. Itu mah nggak tahu ya, katanya filter udara ngaruh sekali untuk mesin lebih awet, karena mungkin meminimalisir debu masuk ke ruang bakar. Tapi ini saya mah open filter guys, open filter ya, nggak pakai filter selama kurang lebih 8 tahun. Alhamdulillah motor masih tetap aman meskipun jarak sudah menempuh 48.000 km. Nah, untuk perawatan bodi guys, ini cat masih original guys, cat masih original ya. Nah, jadi usahakan ya, kalau kita motornya sering dijemur, itu kita usahakan harus memakai perlindungan ya, perlindungan cat ya. Intinya kita menggunakan kit ya, kita menggunakan kit itu melindungi si bodi dari kekusaman ataupun dari sinar matahari ya guys. Jadi si motor tidak bakalan pelek kalau kita menggunakan perlindungan. Di sini saya selalu menggunakan kit ya guys, kit semprot. Jadi si bodi tetap masih kinclong. Ini udah 8 tahun tapi ini masih glossy gitu ya, masih bisa ngaca tuh guys, masih bisa ngaca. Kemudian untuk perawatan lampu ini juga nih, kalau untuk mika kan suka retak-retak ya kalau sering kepanasan, itu juga kita olesi juga pakai kit supaya tidak retak-retak guys. Nah, biasanya di sini ada retak-retak ya karena kepanasan, tapi ini alhamdulillah nih 8 tahun nggak ada retak-retaknya guys. Yang belakang juga sama guys, nggak ada retak-retaknya. Nah, paling ya gini doang nih. Nah, ini baru kelihatan guys. Nah, ini retak-retak kayak gini, ini akibat oleh sinar matahari ya, sinar matahari. Nah, jadi contohnya seperti ini guys, tuh jadinya retak-retak sekali. Ini kalau pakai oli nih, diolesi oli ini jadi hilang guys, gak bakalan retak-retak kalau pakai oli ya. Terus apalagi ya guys. Nah, dan untuk pelumasan ya, untuk pelumasan grease kita cek di bagian komstir, kita lumasi ya, lumasi ulang. Meskipun motornya komstirnya belum ada kendala, tapi kita harus melakukan perawatan guys, perawatan komstir, kemudian perawatan di sini guys. Nih biar nggak aus kita kasih template, cuman di sini saya sudah menggunakan yang langsung ya. Pokoknya yang ada gerakan-gerakan kita lumasi template guys, ataupun oli ya. Kemudian di sini apa namanya, di arem ya, kemudian di step juga nih biar lebih awet tuh. Ini masih ngunci padahal masih original guys tuh, karena di sini saya sering melakukan pelumasan. Dan untuk perawatan rantai juga, rantai motor ya, kita harus sering-sering melumasi rantai motor supaya lebih awet, karena di area rantai itu tidak tercampur dengan oli. Kalau kita misalkan dipakai di musim hujan, itu si rantai itu bakalan kering guys tanpa ada pelumasan. Jadi kita harus melakukan pelumasan. Itu pun mau menggunakan kit semprot ya, banyak cairan semprot rantai ataupun oli ya. Dan untuk di area kaliper belakang juga saya menggunakan perawatan, memasukkan tanco atau CPT, template CPT di area sini guys, di area sini ya, yang main nih, yang main, biar gak macet ya, biar selalu elastis. Kemudian apalagi ya guys, mungkin cukup segitu dulu dari saya. Ini pengalaman pribadi ya, cara merawat motor. Ini bukan mengada-ngada ya, tapi ini sesuai pengalaman saya sendiri. Jadi motor udah tua tapi masih kelihatan kinclong dan masih layak dipakai dan masih enak dipandang ya, meskipun motor tua. Oke guys, apabila ada yang ditanyakan silahkan aja tulis di kolom komentar ya di bawah.